Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktania Ramadhani dengan NIM P01720123046, Prodi D3 Keperawatan dengan matkul Keperawatan Jiwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi terapeutik. Dimulai dengan pengertian komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara perawat dengan pasien agar dapat beradaptasi dengan stres, mengatasi gangguan psikologis, sehingga dapat melegakan serta membuat pasien merasa nyaman, yang pada akhirnya mempercepat proses kesembuhan pasien. Selanjutnya, tujuan komunikasi terapeutik. Menurut Ajar Gali Pratiwi, 2017, komunikasi terapeutik mempunyai tujuan untuk pertumbuhan klien yang meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, penerimaan diri dan peningkatan terhadap penghormatan diri. Yang kedua, kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superior dan saling bergantung dengan orang lain. Yang ketiga, peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan yang realitas. Yang keempat, rasa identitas personal yang jelas dan meningkatkan integritas diri. Dan selanjutnya, fungsi komunikasi terapeutik. Fungsi komunikasi terapeutik adalah untuk mendorong dan mengajarkan kerjasama antara perawat dan pasien melalui hubungan perawat dan pasien. Perawat berusaha mengungkapkan perasaan, mengidentifikasi, dan mengkaji masalah serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan dalam perawatan. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi terapeutik. Ada 3 hal mendasar yang memberi ciri-ciri komunikasi terapeutik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas atau genuineness. Semua perasaan negatif yang dimiliki oleh pasien harus bisa diterima dan pendekatan individu dengan verbal maupun nonverbal akan memberikan bantuan kepada pasien untuk mengkomunikasikan kondisinya secara tepat. Yang kedua, empati. Merupakan sikap jujur dalam menerima kondisi pasien, objektif dalam memberikan penilaian terhadap kondisi pasien dan tidak berlebihan. Yang ketiga, hangat. Kehangatan dan sikap permisif yang diberikan diharapkan pasien dapat memberikan dan mewujudkan ide-idenya tanpa rasa takut, sehingga pasien bisa mengekspresikan perasaannya lebih mendalam. Kemudian tahap-tahap komunikasi terapeutik. Yang pertama, prainteraksi. Fase ini merupakan fase persiapan yang dapat dilakukan perawat sebelum berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Pada tahap ini, perawat mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan diri sendiri, kemudian mengumpulkan data tentang pasien, menganalisa kekuatan dan kelemahan diri perawat sendiri, dan merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Yang kedua, fase orientasi atau tahap perkenalan merupakan kegiatan yang dilakukan perawat saat pertama kali bertemu atau kontak dengan klien. Pada tahap ini, tugas perawat yaitu pengenalan diri kepada pasien, membina hubungan saling percaya, merumuskan kontrak bersama pasien, menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah pasien, dan merumuskan tujuan dengan pasien. Yang ketiga, fase kerja. Fase kerja merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Tugas utama perawat pada tahap kerja adalah mengeksplorasi stresor yang sesuai atau relevan, mendorong perkembangan insight klien, dan penggunaan mekanisme coping konstruktif, dan menangani tingkah laku yang dipertahankan oleh klien atau resisten. Yang keempat, terminasi. Merupakan akhir dari pertemuan perawat dengan klien. Tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu tahap terminasi sementara dan tahap terminasi akhir. Pada tahap ini, tugas perawat adalah yaitu mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanakan, kemudian melakukan evaluasi subjektif, menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan, dan membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang komunikasi terapeutik dan tahapan-tahapannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.